Apa dasar hukum meminta kenaikan upah 10 hingga 15% di tahun 2024? Alasan pertama, dari hasil survei KHL, kebutuhan hidup layak, di 25 kota industri di seluruh Indonesia, yaitu 5 wilayah Jakarta, kemudian juga di Bogor, Depok, Tangerang Raya, Bekasi, Kerawang, Cilegon, Purwakarta, dan beberapa kota besar lain di Jawa Timur seperti Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, dan juga di Semarang dan Kendal, serta beberapa kota di luar Jawa seperti Makassar, kemudian juga di Morowali, Sulawesi Tengah, di Medan, di Batam, di Mimika, Papua Tengah, dan juga survei di Halmahera, ya, dan juga di Ambon. Dari 25 kota industri tersebut, maka ditemukan nilai KHL kenaikannya adalah di antara 12 sampai dengan 15%. Jadi KHL itu kebutuhan hidup layak ada 60 item. 60 item itu misal beras 10 kg, daging 0,75 kg, kemudian juga pakaian, ya, kemudian juga untuk alat komunikasi, sewa rumah, dan pendidikan, dan sebagainya. Kita mensurveinya, melihatnya tahun 2022, 2023, dan prediksi 2024. Diketemukan rata-rata kenaikan 12 sampai dengan 15%. Item yang paling tertinggi mengalami kenaikan adalah sewa rumah. Ya, terutama di daerah industri-industri pertambangan seperti Mimika, Halmahera, kan baru pada bangkit, Morowali. Kami juga mensurvei di sana, dan ibu kota negara yaitu di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, Kerawang, Purwakarta. Misal, sebulan rata-rata 700.000, sekarang bisa menjadi 1 juta. Tinggi sekali rumah sewa rumah. Ya. Nah, ketika kami tanya di survei itu kepada pemilik kos-kosan atau pemilik kontrakan rumah itu, mereka berpendapat selama COVID itu kan banyak PHK, kemudian tidak ada yang menyewa rumah. Mereka mengalami kerugian, banyak kamar-kamar yang kosong, rumah-rumah kontrakan yang kosong. Nah, pada tahun ini yang diprediksi untuk tahun 2024, disitulah mereka menaikkan harga rumah 45% rata-rata. Kemudian juga yang mengalami kenaikan signifikan adalah ongkos transportasi. Ini terjadi akibat kenaikan harga BBM yang beberapa tahun yang lalu dilakukan oleh pemerintah, itu masih signifikan terasa. Nah, itu rata-rata 30% kenaikan ongkos transportasi. Nah, item yang ketiga adalah item untuk pendidikan anak. Karena ingat, upah minimum itu seharusnya ada pekerja lajang. Tapi fakta di lapangan, upah minimum diberlakukan untuk pekerja yang di atas 1 tahun masa kerjanya dan sudah menikah, dan bahkan yang punya anak. Penelitian Litbang Partai Buruh dan KSPI ditemukan bahwa penerima upah minimum di atas masa kerja 1 tahun itu jumlahnya 70%. Rata-rata upah minimum dari mulai yang terendah sampai tertinggi, penelitian Litbang Partai Buruh dan KSPI itu di angka 3,1 juta. Dari hasil penelitian Litbang Partai Buruh dan KSPI inilah kami meminta kenaikan upah minimum berkisar 10% sampai dengan 15%. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh.
Partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.